Halo, kembali lagi di channel Bagus Mahendra di sini. Pada video kali ini, kita akan menguak kisah hidup El Chapo, sang raja narkoba paling berpengaruh di dunia. Pria bernama lengkap Joaquin Guzman Lura ini lahir di kota Badiraguato, Meksiko. Pada tahun 1989, dia mendirikan sebuah kartel bernama Sinaloa. Kartel yang kelak menjadi pusat operasi perdagangan narkoba paling menguntungkan di dunia. Setelah saingannya Osiel Cardenas dari kartel Teluk ditangkap, dia pun berhasil merebut singgasana sebagai raja penyelundup narkotika terbesar di Meksiko. Selain dikenal atas aksinya yang brutal dengan backingan yang kuat, El Chapo juga beberapa kali sukses melarikan diri dari penjara dengan keamanan maksimum di negara asalnya. Drug Enforcement Administration atau DEA, sebuah lembaga penegakan khusus narkoba di Amerika Serikat bahkan tak segan menyebut dirinya lebih berpengaruh ketimbang Pablo Escobar. Berikut deretan fakta dari Joaquin El Chapo Guzman Lura ini. 1. El Chapo terlahir sebagai seorang yang sangat miskin. El Chapo lahir dan dibesarkan di sebuah daerah pinggiran yang jauhnya mencapai waktu 6 jam dari kota terdekat. Ia juga hanya mencicipi pendidikan hingga kelas 3 SD. Pada usia yang masih sangat belia ia sudah belajar menjual marijuana. Ketika menginjak remaja, Joaquin muda diusir dari rumahnya. Ia dituntut untuk dapat mencari penghasilan sendiri. Berbekal kemampuannya berdagang marijuana, ia pun mulai menapaki kariernya sebagai seorang penyelundup narkoba. 2. Masuk deretan orang terkaya di dunia. El Chapo pernah masuk ke dalam jajaran miliarder dunia versi majalah Forbes pada 2009 dengan total kekayaan bersih sebesar $1 miliar, sekitar Rp13 triliun. Namun, pada tahun 2013 namanya dihapus dari daftar tersebut dikarenakan jumlah kekayaannya tak dapat diverifikasi. Salah satu sumber pemasukan terbesarnya adalah kokain serta obat-obatan terlarang lainnya yang memiliki bobot beberapa ton dari Kolombia yang ia selundupkan ke Amerika Serikat lewat jalur Meksiko. Ia juga punya sel pengedar nyaris di seluruh negara wilayah di Amerika Serikat. 3. Anaknya dibantai oleh 40 pria bersenjata. Bukan hanya dirinya yang terlibat jaringan narkoba, beberapa anggota keluarganya juga ikut menjalankan bisnis haram tersebut. Tak heran kalau kemudian keluarga El Chapo juga jadi incaran untuk dibunuh. Tragisnya, hal ini benar terjadi dan menimpa salah satu anaknya yang bernama Edgar. Pada Mei tahun 2008 ketika usianya menginjak 22 tahun, Edgar diberondong peluru dari 40 orang bersenjata ketika sedang berada di pelataran Mall Culiacan, Sinaloa. Tak hanya Edgar, anggota keluarganya yang lain pun ikut bernasib naas. Saudaranya, Arturo, dibunuh di penjara. Kekasihnya, Zulema Hernandez, mati dicekik dan ditemukan di bagasi mobil. Terakhir, keponakannya yang bernama Obid Chano Zepeda juga tewas tertembak ketika sedang menghadiri suatu pesta. 4. Forbes menahbiskan dirinya penyelundup narkoba paling berpengaruh. Sebagai CEO dari kartel narkoba Sinaloa, ia pun mendapat kehormatan. Diberi gelar sebagai pedagang narkoba paling berpengaruh di dunia oleh majalah Forbes. Kartel ini bertanggung jawab atas 25% narkoba ilegal yang masuk ke Amerika Serikat dari Meksiko. DEA memperkirakan bahwa pendapatan tahunan kartel ini bisa mencapai US$3 miliar, atau sekitar Rp39 triliun. Publik Chicago bahkan melabelinya sebagai penjahat nomor 1 sejak Al Capone. 5.
berhasil 2 kali melarikan diri dari penjara dengan tingkat penjagaan maksimum. Raja narkoba ini harus terbelenggu tali besi sejak tahun 1993 hingga 2001. Pada pelariannya yang pertama, dikabarkan bahwa ia bersembunyi di keranjang cucian. Namun laporan yang lebih baru mengatakan bahwa ada saksi yang melihat kalau El Chapo melenggang keluar dari pintu utama dengan ditemani 2 petugas penjara. Pelarian tersebut kabarnya menelan biaya hingga 2,5 juta dolar dan melibatkan 78 orang lainnya. Sedangkan pelariannya yang kedua terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 2015. Saat itu ia berhasil kabur dari penjara Altiplano yang memiliki tingkat penjagaan maksimum dengan cara menyelinap lewat sebuah terowongan bawah tanah rahasia yang panjangnya hampir 2 kilometer. 6. Tetap mampu menjalankan bisnisnya dari balik jeruji. Kendati berada di dalam sel tahanan, ia tetap mampu menjalankan bisnis kartelnya. Selain lewat uang suap yang ia persembahkan kepada sipir penjara, El Chapo memang punya pengaruh luar biasa besar. Banyak warga yang tinggal di kampung dekat tempat tinggalnya menganggap ia sebagai figur Robin Hood. Hal itu karena Chapo dikenal dermawan dan tak segan menyumbangkan uangannya kepada warga lokal di sana. Joaquin mendirikan kerajaan perdagangan dan penyelundupan narkoba dari balik penjara. Sehingga, alih-alih mempercayakan bisnisnya kepada pihak ketiga, ia lebih memilih untuk menjalankan bisnisnya langsung di bawah pengawasannya. Setelah perjalanan panjang pelarian dan penangkapan dirinya, akhirnya pada tanggal 19 Januari tahun 2017 lalu, pemerintah Meksiko mengekstradisi Joaquin ke Amerika Serikat untuk diadili atas kejahatan penyelundupan narkoba, pembunuhan, serta masih banyak tindakan bejat lainnya. Yaps, itu tadi sebuah kisah. Sang raja penyelundup narkoba yang paling disegani di dunia, khususnya di Meksiko. Eits, tapi kalian jangan coba-coba untuk meniru El Chapo ya, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.